Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pada kesempatan ini kami akan memaparkan mengenai buku tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah menengah pertama. Mari langsung saja kita simak pemaparan berikut ini. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang telaah buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah menengah pertama. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pendidikan yang ditujukan untuk dapat menserasikan, menyelaraskan, dan mengimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan yang diwujudkan dalam yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, hubungan manusia dengan diri sendiri, menghargai, menghormati, dan mengembangkan potensi diri yang berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, hubungan manusia dengan sesama, menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, serta menumbuh kembangkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Dan yang keempat adalah hubungan manusia dengan lingkungan alam, penyesuaian mental keislaman terhadap lingkungan fisik dan sosial. Sedangkan tujuan-tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi acuan bagi para guru PAI dan budi pekerti jenjang SMP atau MTS. Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru PAI dan budi pekerti dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran PAI. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran PAI dan budi pekerti di sekolah sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kemudian, sasaran-sasaran yang hendak dicapai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah untuk memenuhi kebutuhan guru dalam upaya menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dari buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah menengah pertama. Ruang lingkup pedoman ini meliputi yang pertama, urgensi implementasi kurikulum 2013 dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kedua, kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti jenjang SMP atau MTS kelas 7 sampai 9. Yang ketiga, desain dasar pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang keempat, model-model pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kelima, media dan sumber belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang keenam, budaya belajar yang dikembangkan. Yang ketujuh, guru sebagai pengembangan kultur sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti dari kurikulum sekolah menengah pertama. Langsung saja, yaitu kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti terdiri atas 4 dimensi yang satu sama lain saling terkait. Keempat dimensi tersebut adalah sikap spiritual yang terdapat dalam kompetensi inti pertama, sikap sosial yang terdapat dalam
kompetensi inti kedua, pengetahuan yang terdapat dalam kompetensi inti ketiga, dan keterampilan yang terdapat pada kompetensi inti keempat yang tercantum dalam pengembangan kompetensi dasar, silabus, dan RPP. Dalam proses pembelajaran, kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 dikembangkan di setiap kegiatan sekolah dengan pendekatan pembelajaran tidak langsung. Sedangkan kompetensi inti 3 dan kompetensi 4 dikembangkan oleh masing-masing mata pelajaran dengan pendekatan pembelajaran langsung. Kompetensi inti 3 menitik beratkan pada pengembangan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam jenjang kemampuan kognitif dari mengingat sampai mencipta. Sedangkan kompetensi inti 4 merupakan penerapan dari apa yang dipelajari pada kompetensi inti 3 dalam proses pembelajaran yang terintegrasi ataupun terpisah. Pembelajaran terintegrasi mengandung makna bahwa proses pembelajaran kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4 dilakukan pada waktu bersamaan baik di kelas, laboratorium maupun di luar sekolah. Pembelajaran terpisah mengandung makna bahwa pembelajaran mengenai kompetensi inti 3 terpisah dalam waktu atau tempat dengan kompetensi inti keempat. Lingkup kompetensi minimal pada jenjang SMP atau MTS kelas 7 sampai 9 meliputi lingkungan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kompetensi minimal tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Nah, berikut ini karakteristik kurikulum berbasis kompetensi antara lain yaitu yang pertama, isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, mata pelajaran, dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar. Yang kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran kelas tertentu. Kompetensi inti menjadi unsur organisatoris kompetensi, bukan konsep, generalisasi, topik, atau sesuatu yang berasal dari pendekatan disiplinary based curriculum atau content based curriculum. Kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran, dan penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi bersifat formatif. Dan selanjutnya yaitu ketiga, desain dasar pembelajaran mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Untuk yang pertama yaitu pengembangan standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Lalu untuk mencapai standar kompetensi lulusan itu harus memenuhi segala standar proses. Dalam mengembangkan standar proses itu mengacu terhadap standar kompetensi lulusan dan standar isi yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
Lalu untuk karakteristik mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti itu mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, standar kompetensi lulusan dan standar isi. Lalu untuk pengertian standar kompetensi lulusan itu memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, sedangkan standar isi itu memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Jadi untuk pembelajaran PAI dan Budi Pekerti itu memiliki karakteristik sesuai ke ranah standar kompetensi lulusan dan standar isi. Untuk standar kompetensi lulusan itu merupakan kerangka konsep sasaran pembelajaran yang harus dicapai, sedangkan standar isi merupakan kerangka konsep dari kegiatan pembelajaran dan belajar dan pembelajaran. Adapun desain dasar pelajaran PAI dan Budi Pekerti itu meliputi perencanaan dan yang kedua pelaksanaan pembelajaran. Adapun perencanaan itu meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang ketiga prinsip penyusunan RPP. Untuk silabus sendiri merupakan suatu acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu sudah memiliki kerangka sendiri-sendiri. Lalu untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Lalu untuk RPP itu dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Dan yang ketiga yaitu prinsip penyusunan RPP. Dalam penyusunan RPP itu harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti halnya perbedaan individu peserta didik antara kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, dan kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Dan yang kedua yaitu adanya partisipasi aktif peserta didik. Dan yang ketiga berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, intensitas, inspiratif, inovasi, dan kemandirian. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan itu seorang guru itu harus menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, seperti memberi motivasi belajar secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber-sumber belajar itu disesuaikan dengan karakteristik seorang peserta didik. Dalam pemilihan pendekatan atau tematik itu harus menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah yang disesuaikan dengan karakteristik kompetensi jenjang pendidikan seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini guru beserta siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi seperti halnya seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersamaan itu menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung.
Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran mata pelajaran. Yang A, model pembelajaran langsung atau direct instruction. Direct instruction diartikan dengan instruksi langsung, dikenal juga dengan active learning, yaitu kegiatan belajar di mana siswa secara mental terlibat dalam suatu tugas. Sejalan pandangan teori kognitif juga berpandangan bahwa yang menjadi fokus dalam belajar adalah mental siswa, atau ada juga yang menamakan whole class teaching. Model ini masih merupakan rentetan dari model pembelajaran behavioral atau menekankan pada perubahan perilaku yang tampak pada peserta didik sehingga konsisten dengan konsep dirinya. Sebagai bangun dari teori stimulus respon, maka sasaran yang dilakukan oleh guru adalah pencapaian tingkah laku yang lebih positif dan lebih baik dari sebelumnya. Model direct instruction adalah sebuah pendekatan cara mengajar yang bersifat teacher-centered atau berpusat pada guru. Yang pertama prinsip, yang kedua keunggulan. Prinsip-prinsip rancangan dalam model direct instruction ini adalah konseptualisasi performa pembelajaran ke dalam tujuan-tujuan dan tugas-tugas, menguraikan tugas-tugas tersebut ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil, mengembangkan aktivitas-aktivitas lain, memastikan adanya penguasaan. Keunggulan dari model direct instruction ini adalah fokus terhadap pencapaian akademik peserta didik. Yang kedua, arahan dan kontrol guru sangat dominan. Yang ketiga, harapan yang tinggi untuk peserta didik. Dan yang terakhir, sistem manajemen waktu sangat ketat sehingga dalam jangka waktu tertentu pencapaian kemampuan akademik peserta didik dapat terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu model direct instruction. Ini adalah model pembelajaran yang terdiri dari penjelasan guru mengenai konsep baru, menguji pemahaman peserta didik di bawah bimbingan guru, dan mendorong mereka untuk terus melaksanakan praktik. Adapun pelaksanaan dari model ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Beberapa hal yang merupakan stressing dari model pembelajaran direct instruction ini adalah 1. Model seorang pengajar, dan 2. Inti dari model ini adalah aktivitas praktik peserta didik, meliputi memperkenalkan diri, skill baru, menggunakan waktu yang optimal, dan kebutuhan akan pemantauan skill peserta didik. Poin B, yaitu model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning mencangkup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau untuk mengerjakan suatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Yang termasuk di dalam struktur ini adalah 5 untuk unsur pokok, yaitu saling ketergantungan positif, ketergantungan jawab individual, interaksi personal, dan keahlian bekerja sama, dan proses kelompok. Meliputi yang pertama ciri-ciri pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. 2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, tujuan pembelajaran kooperatif, hasil belajar akademik. Yang kedua, pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang ketiga, penerimaan terhadap perbedaan individual. Yang ketiga, prinsip pembelajaran kooperatif
terdapat 4 prinsip dasar pembelajaran kooperatif, yaitu prinsip ketergantungan positif, ketergantungan tanggung jawab perseorangan, interaksi tatap muka. Yang keempat, prosedur pembelajaran kooperatif. Yang pertama, penjelasan materi, belajar dalam kelompok, penilaian dan pengakuan tim. Selanjutnya yaitu poin C, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam model pembelajaran kontekstual terdiri dari karakteristik pembelajaran kontekstual, fokus pembelajaran kontekstual, strategis umum pembelajaran kontekstual, dan komponen pembelajaran kontekstual. Berdasarkan pemahaman karakteristik dan komponen pendekatan kontekstual, beberapa strategis pengajaran yang dapat dikembangkan oleh guru melalui pembelajaran kontekstual antara lain pembelajaran berbasis masalah, memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar, dan memberikan aktivitas kelompok. Aktivitas belajar secara berkelompok dapat memperluas perspektif serta membangun kecakapan interpersonal untuk hubungan dengan orang lain, membuat aktivitas belajar mandiri, dan yang terakhir membuat aktivitas belajar bekerja sama dengan masyarakat, menerapkan penilaian autentik. Dan yang terakhir yaitu poin D, model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based instruction. Model problem based instruction adalah suatu model yang diajarkan dengan melihat fakta yang berkembang atau berdasarkan masalah yang ada. Kemudian akan dilakukan diskusi dan pemecahan masalah tersebut. Model pembelajaran berdasarkan pada masalah tertentu bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Belajar menjadi peranan sebagai orang dewasa, dan yang terakhir yaitu belajar mandiri. Selanjutnya, bab 5 mengenai media dan sumber belajar mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Adapun fungsi media belajar antara lain, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik, dan media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Kemudian yang kedua berkaitan dengan macam-macam media belajar pendidikan agama Islam. Media ini antara lain media visual yang bisa berupa grafik, diagram, chart, bahkan poster, kartun atau komik. Yang kedua media audio seperti radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya. Yang ketiga tentang project still media seperti slide, overhead projector atau OHP, infocus, dan sejenisnya. Yang keempat berkaitan dengan projected motion media seperti film, televisi, video, komputer, dan sejenisnya. Sejalan dengan perkembangan iptek, penggunaan media baik yang bersifat visual, audio, projected still media,
maupun projected motion media bisa dilakukan secara bersama dan serempak melalui satu alat saja yang disebut dengan multimedia. Sebagai contoh, dalam penggunaan komputer tidak hanya bersifat projected motion media, namun dapat meramu semua jenis media yang bersifat interaktif. Yang ketiga berkaitan dengan kriteria pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media antara lain: A. Kesesuaian dengan tujuan, B. Kesesuaian dengan materi pembelajaran, C. Kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa, D. Kesesuaian dengan teori, dan E. Kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kemudian yang keempat mengenai prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu menggunakan media sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan belajar peserta didik. Yang keempat, mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Dan yang kelima yaitu pemilihan media hendaknya objektif. Yang selanjutnya mengenai sumber belajar PAI dan budi pekerti. Sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Adapun fungsi dari sumber belajar yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, dan memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Adapun jenis-jenis dari sumber belajar yaitu jenis sumber belajar ada dua. A. Sumber belajar yang dirancang atau learning resources based design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resources by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Yang ketiga berkaitan dengan bentuk-bentuk sumber belajar. Bentuk-bentuk sumber belajar ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber belajar pokok yang meliputi Al-Quran dan hadis, dan sumber belajar tambahan, seperti pesan, orang, bahan, alat atau perlengkapan, pendekatan atau metode atau teknik, dan lingkungan. Dan yang keempat berkaitan dengan kriteria memilih sumber belajar. Dalam memilih sumber belajar harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut. Ekonomis. Ekonomis adalah sumber belajar yang digunakan tidak harus terpatok pada harga yang mahal. Praktis adalah sumber belajar yang digunakan tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. Mudah adalah sumber belajar yang digunakan dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Fleksibel adalah sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan sesuai dengan tujuan, yaitu mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Yaitu budaya belajar yang dikembangkan. Budaya atau kebudayaan tidak hanya berupa fenomena yang berwujud material semata, baik yang berupa benda, tindakan, ataupun emosi, melainkan sesuatu yang abstrak yang terdapat dalam pikiran manusia, yaitu berupa model sistem pengetahuan manusia yang digunakan oleh pemiliknya untuk menafsirkan benda, tindakan, dan emosi. Digunakan oleh individu pembelajar untuk menyesuaikan diri, menciptakan dan mendorong individu-individu bersangkutan melakukan berbagai macam tindakan dan pola tindakan yang sesuai dengan kerangka aturan yang telah digariskan bersama. Budaya belajar yang dikembangkan di sekolah harus berintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kita akan membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah
yang sudah teratur, jelas, dan terjadwal dengan sistematik yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa. Jumlah jam mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah 5 hari merupakan bagian dari kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan kokurikuler pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler. Biasanya dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler. Biasanya kegiatan ini berupa penugasan atau pekerjaan rumah ataupun tindakan lain yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh siswa. Untuk menunjang kegiatan kokurikuler dilakukan dengan kunjungan ke tempat-tempat atau edukasi atau museum. Dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, dalam memberikan tugas kokurikuler hendaknya jelas dan sesuai dengan pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang sedang diajarkan. Kedua, dalam memberikan tugas kokurikuler, seseorang guru hendaknya tahu mengenai tindakan kesulitannya bagi siswa, sehingga tugas yang diberikan kepada siswa tidak sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan baik pada fisiknya maupun psikisnya. Dalam penilaian tugas kokurikuler hendaknya jelas dan adil sesuai dengan hasil masing-masing kemampuan siswanya. Dalam fungsi memberikan tugas kokurikuler hendaknya selain untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru juga hendaknya dengan tugas kokurikuler ini bisa membantu dalam penentuan nilai rapotnya. Ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran yang sudah terstruktur dan terjadwal dalam upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat, dan minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka dan non-tatap muka yang dituangkan dalam standar kompetensi kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ada beberapa hal yang harus kita ketahui, seperti tujuan ekstrakurikuler, yaitu menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Kemudian tujuan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam di sekolah yaitu pendalaman, penguatan, pembiasaan, dan perluasan. Kemudian fungsi kegiatan ekstrakurikuler seperti pengembangan sosial, rekreatif, persiapan. Kemudian prinsip kegiatan ekstrakurikuler bagi individu, pilihan, keterlibatan aktif, menyenangkan, etos kerja, serta kemanfaatan sosial. Kelima, pendekatan ekstrakurikuler PAI di sekolah. Pedoman penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah diterbitkan oleh Kemenak RI seperti pendekatan AMO, kekeluargaan dan sosial kemasyarakatan, keterampilan proses pengalaman, pembiasaan, emosionalitas, dan rasional. Dan kemudian beberapa alternatif yang dapat digunakan seperti metode simulasi, sosiodrama, demonstrasi, latihan, wisata, pemberian tugas, tanya jawab, diskusi, ceramah, dan cerita. Kemudian format kegiatan. Format kegiatannya itu bisa individu, kelompok, klassikal, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti peserta didik dalam satu kelas atau gabungan dan lapangan. Terakhir yaitu ruang lingkup dan jenis kegiatan ekstrakurikuler PAI yaitu bisa dari pembiasan. Contohnya sholat berjamaah, sholat duha, membaca Al-Quran, mengawali dan mengakhiri suatu hari proses pelajaran, membiasakan akhlak mulia. Kemudian melalui pentas seni seperti musabaqah tilawatul Quran dan kaligrafi. Kemudian pesantren kilat dengan materi antara lain keimanan, ibadah, akhlak, praktik-praktik, dan latihan-latihan. Kemudian latihan pengendalian diri dan kebersamaan. Keempat, ibadah Ramadan seperti puasa Ramadan, sahur dan berbuka puasa bersama, sholat tarawih,
sholat Idul Fitri dan halal bihalal. Kemudian rohis atau rohani Islam bisa keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman ajaran Islam, kemudian keterampilan sosial, kesadaran berestetika. Kemudian wajib membaca, menulis Al-Qur'an, yaitu mengenal hukum baca dalam Al-Qur'an berkaitan dengan tajwid. Kemudian peringatan Hari Besar Islam atau PHBI. Terakhir yaitu praktik ibadah. Saya akan menjelaskan mengenai guru sebagai pengembang kultur di sekolah. Poin A yaitu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan guru mata pelajaran lain. Hubungan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan guru mata pelajaran lain harus menunjukkan keharmonisan baik luar maupun di dalam sekolah. Ketika di dalam sekolah, hubungan itu akan dilihat langsung oleh siswanya. Yang poin B yaitu guru dengan siswa. Beberapa kerjasama guru dengan siswa diantaranya yaitu guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, dan juga guru membimbing siswa untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Yang poin C yaitu guru dengan orang tua. Adapun kerjasama antara guru dengan orang tua yaitu diantaranya adanya kunjungan ke rumah siswa, diundangnya orang tua ke sekolah, case conference, dan mengadakan surat menyurat antara sekolah dengan keluarga. Dan juga poin yang terakhir yaitu poin guru dengan masyarakat. Bentuk-bentuk kerjasama antara guru dengan masyarakat yaitu yang pertama, mengikut sertakan guru dalam kegiatan masyarakat, berpartisipasi warga sekolah dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Dan juga menjadi fasilitator dalam hal penyediaan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.